Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, terima kasih sudah mampir ke channel Bikin Merinding sebelum kita masuk ke cerita dan penuh misteri. Kali ini, saya mempunyai permintaan kecil nih buat kalian semua. Ingat, kalian jangan subscribe channel ini. Tapi kalau kalian suka konten ini, saya akan sangat senang jika kalian menuliskan Waalaikumsalam bagi yang Muslim atau menjawab sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk like videonya. Ya, ingat salam adalah doa yang sangat mustajab. Dengan kalian menjawab salam di kolom komentar, itu sama saja kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain, dan itu jauh berharga daripada sekedar subscribe. Oke, sekarang kita langsung saja ke ceritanya bagian 1. Pembukaan misteri. Mie ayam paling enak di Jakarta. Jakarta tidak pernah tidur. Kota ini penuh dengan hiruk-pikuk, bising kendaraan, dan manusia yang berlarian mengejar waktu. Tapi di balik riuhnya, tersimpan kisah-kisah yang tak banyak diketahui orang. Salah satunya adalah tentang sebuah warung mie ayam kecil di sudut Pasar Gading, Jakarta Utara. Warung itu tampak biasa saja di siang hari, hanya gerobak tua dengan tenda biru kusam. Namun, siapa sangka, warung inilah yang disebut-sebut menjual mie ayam ternak se-Jakarta. Orang-orang rela antre berjam-jam hanya untuk mencicipinya. Ada yang datang dari luar kota, ada pula yang sengaja mengambil cuti kerja demi menyantap semangkuk mie ayam di sana. Rasanya, kata mereka, lain dari yang lain. Bumbu kaldunya pekat, mie-nya kenyal sempurna, dan ayam cincangnya terasa seperti meleleh di lidah. Namun, di balik semua pujian itu, beredar desas-desus menyeramkan. Konon, ada yang bilang, siapapun yang pertama kali makan di warung itu, terutama pelanggan baru, kerap mengalami hal-hal aneh. Ada yang sakit keras, ada pula yang mengalami kecelakaan, bahkan beberapa dilaporkan meninggal dunia dalam waktu seminggu setelah makan di sana. Cerita itu beredar dari mulut ke mulut, tapi tetap saja tidak mengurangi jumlah pelanggan. Bagi sebagian orang, rasa lebih penting dari takut. Lagi pula, bukankah kematian bisa datang kapan saja? Sore itu, seorang mahasiswa bernama Rio memutuskan untuk membuktikan kebenaran rumor tersebut. Rio adalah seorang vlogger makanan yang baru saja memulai channel YouTube-nya. Ia butuh konten yang bisa menaikkan jumlah subscribernya, dan cerita tentang mie ayam pesugihan ini terlalu menarik untuk dilewatkan. Dengan kamera kecil tergantung di leher, Rio menembus kerumunan pasar. Bau amis ikan, aroma tajam rempah-rempah, dan teriakan para pedagang memenuhi udara. Ia berjalan cepat menuju gerobak yang katanya legendaris itu. Dari jauh, ia sudah melihat kerumunan. Puluhan orang berjejer rapi, menunggu giliran. Warung itu hanya dijaga oleh seorang bapak tua berbadan kurus dengan wajah keriput. Tangannya cekatan, tidak berhenti mengaduk, menyendok, dan menyajikan mie. Rio mengangkat kameranya, merekam suasana. Ia berusaha menangkap detail. Bagaimana gerobaknya terlihat sangat tua, kayunya sudah mengelupas, namun peralatan masaknya tampak bersih berkilat. Ada sesuatu yang kontras di situ, sesuatu yang tidak Rio pahami. Ketika gilirannya tiba, Rio mendekat. Bapak tua itu hanya menatapnya sekilas, lalu tersenyum samar. Senyuman yang entah kenapa membuat bulu kuduk Rio meremang. "Mau porsi biasa atau jumbo?" tanya si bapak dengan suara serak. "Biasa aja, Pak," jawab Rio, mencoba santai sambil tetap merekam. Rio memperhatikan dengan seksama. Saat bapak itu meracik mie, ia melihat sesuatu yang aneh. Tepat di bawah gerobak, di antara tumpukan kardus kosong, tampak sekelebat bayangan hitam. Rio mengerjap, memastikan dirinya tidak salah lihat. Namun, ketika ia menunduk lagi, bayangan itu sudah menghilang. Dalam waktu singkat, semangkuk mie ayam panas mendarat di hadapannya. Aromanya luar biasa. Harum kaldu bercampur bumbu khas yang menusuk hidung. Rio duduk di bangku plastik kecil, mengambil sumpit, dan mulai menyantap. Suapan pertama
membuat matanya membelalak. Ini memang mie ayam terenak yang pernah ia rasakan. Setiap serat mie terasa sempurna, kuahnya membungkus lidah seperti mantra. Untuk sesaat, semua ketakutan, semua rumor yang didengarnya lenyap dalam kenikmatan. Namun, baru beberapa suapan, Rio mulai merasa aneh. Tenggorokannya terasa panas, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Ia berhenti makan, meminum air mineral, tapi rasa itu tetap ada. Rasa seperti ada yang menempel di lidah, berat dan dingin. Ia mengamati sekeliling. Pelanggan lain makan dengan lahap tanpa menunjukkan reaksi aneh. Apa hanya perasaannya saja? Malam harinya, saat Rio mengedit video di kamar kosnya, kejadian pertama terjadi. Di sela-sela rekaman, terdengar suara bisikan halus. Ia mengulang-ulang bagian itu, memastikan suara tersebut bukan dari pelanggan atau kebisingan pasar. Tapi suara itu jelas terdengar, seperti seseorang membisikkan kata-kata yang tidak ia mengerti, dalam bahasa yang asing. Lampu kamarnya tiba-tiba berkedip-kedip. Udara menjadi dingin menusuk. Rio menoleh ke belakang, refleks. Kosannya kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tapi, di cermin lemari, ia melihat sesuatu, bayangan hitam. Rio terpaku, tubuhnya gemetar. Ia membalikkan badan dengan cepat. Tidak ada apa-apa. Cermin itu hanya memantulkan dirinya sendiri yang pucat pasi. Dengan tangan gemetar, Rio mematikan laptopnya dan berbaring. Ia mencoba tidur, berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya kelelahan. Namun, sepanjang malam, ia terus mendengar bisikan itu. Bisikan yang sama, berulang-ulang, lebih dekat, dan lebih jelas. Di tengah malam, Rio bermimpi. Ia berada di sebuah dapur tua, penuh darah. Di tengah dapur itu, ada panci besar mendidih. Dari dalam panci, tangan-tangan manusia kecil muncul, meronta, meminta tolong. Ketika Rio mencoba lari, sosok hitam itu muncul dari sudut ruangan, berlari ke arahnya dengan kecepatan tak manusiawi. Rio terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Napasnya memburu, jantungnya nyaris meledak. Dan saat ia melihat ke sudut kamar, ia tahu, mimpi itu bukan hanya sekadar mimpi. Seseorang atau sesuatu kini mengawasinya. Bagian 2. Penyelidikan dan teror. Rahasia mie ayam pesugihan. Keesokan paginya, Rio masih merasa tubuhnya lemas. Kantung matanya menghitam karena kurang tidur. Namun ada sesuatu yang menggerakkan dirinya. Rasa penasaran bercampur ketakutan yang menggelayuti pikirannya sejak semalam. Rio membuka laptopnya dan memeriksa kembali video yang direkam di warung mie ayam. Ia memperlambat setiap frame, mendengarkan setiap detik suara latar. Dan di menit ke-7, tepat saat ia menerima mangkuk mie dari si bapak tua, terdengar suara berbisik yang lebih jelas. Seolah-olah seseorang berkata, "Kamu! Berikutnya!" Tangan Rio gemetar. Ini bukan halusinasi. Didorong rasa ingin tahu, Rio mulai menggali informasi tentang warung tersebut. Ia bertanya kepada beberapa orang di pasar lewat pesan Instagram dan grup-grup lokal. Namun, sebagian besar orang memilih bungkam atau hanya membalas dengan emoji ketakutan. Akhirnya, seorang pedagang kopi bernama Pak Slamet setuju bertemu dengannya di warung kecil dekat pasar. Asalkan Rio berjanji tidak merekam atau menyebutkan namanya. Sambil menyeruput kopi panas, Pak Slamet memulai cerita dengan suara pelan. "Warung itu bukan warung biasa, Nak," katanya. "Bapak itu dulu namanya Pak Suroso. Orang susah, jualan mie ayam keliling, sepi pembeli. Sampai suatu hari dia hilang, nggak ketahuan kemana. 3 minggu kemudian, dia pulang, bawa gerobak baru. Tiba-tiba mie ayamnya laku keras." Pak Slamet menunduk, seperti takut melanjutkan. "Ada yang bilang, dia pergi ke gunung di Jawa Tengah, ke tempat orang-orang minta kekayaan cepat. Pesugihan." Rio menahan napas. Ia sudah pernah mendengar tentang gunung itu, tempat di mana orang melakukan perjanjian dengan makhluk halus, menukar harta dengan tumbal. Sejak itu, lanjut Pak Slamet,
Tiap hari, pelanggan pertamanya, biasanya orang baru, entah kenapa nasibnya sial. Ada yang kecelakaan, ada yang sakit aneh, tapi nggak pernah ketahuan jelas, karena warung itu terus ramai. Rio menyadari sesuatu. Saat ia makan di sana kemarin, ia mungkin pelanggan baru pertama hari itu. "Kalau memang benar, kenapa orang masih makan di sana, Pak?" tanya Rio. Pak Slamet menghela napas berat. "Manusia itu, Nak, kadang lebih memilih enak sesaat daripada mikir panjang. Lagi pula, nggak semua orang kena. Kadang-kadang ada juga yang lolos. Tapi kalau sudah dapat giliran, susah." Rio pulang dengan pikiran kacau. Malam itu, ia berusaha tidur lebih cepat, tapi baru saja memejamkan mata, suara ketukan pelan terdengar dari jendela. Tok, tok, tok. Ia membuka mata, tubuhnya menegang. Jendela kamarnya berada di lantai 2. Tidak mungkin ada orang di luar. Ketukan itu terdengar lagi, lebih keras. TOK, TOK, TOK. Dengan gemetar, Rio bangkit dari kasur dan berjalan perlahan ke jendela. Ia mencoba mengintip di balik tirai. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tapi begitu ia berbalik, sosok hitam berdiri di tengah kamarnya. Tinggi, kurus, dengan wajah tanpa mata. Mulutnya robek lebar sampai ke telinga, meneteskan cairan hitam kental. Rio berteriak, tapi suaranya seolah tersedot ke dalam kegelapan. Sosok itu mendekat, tangannya yang panjang meraih ke arahnya. Rio lari keluar kamar, menuruni tangga kosan dengan tergesa-gesa, hampir tergelincir. Ia berlari keluar ke jalanan, tidak peduli hanya memakai kaos dan celana pendek. Nafasnya terengah-engah. Di kejauhan, ia melihat Pasar Gading, masih menyala dengan lampu-lampu jalan yang temaram. Rio tahu satu hal. Jika ia tidak melakukan sesuatu, ia akan mati. Di tengah jalan, ia menelepon teman lamanya, Andi, yang dulu pernah magang di komunitas supranatural. Dengan suara terputus-putus, Rio meminta bantuan. Andi terkejut, tapi setuju bertemu esok malam di rumah seorang paranormal terkenal di daerah Kemayoran. Sambil menunggu pagi, Rio duduk gemetar di warung kopi 24 jam. Setiap orang yang lewat, setiap bayangan yang bergerak membuat jantungnya berdegup kencang, dan di sudut matanya ia selalu merasa ada yang terus mengawasinya. Bagian 3. Klimaks dan akhir mencekam. Tumbal mie ayam terakhir. Malam berikutnya, Rio bertemu dengan Andi di sebuah rumah tua di Kemayoran. Rumah itu sunyi, dikelilingi pagar besi berkarat. Di dalam, seorang pria tua berjubah hitam sudah menunggu mereka. Ki Arman, seorang paranormal yang dikenal ahli mengatasi gangguan pesugihan. Ki Arman menatap Rio dengan tajam, seolah bisa melihat makhluk yang mengikutinya. "Kamu sudah ditandai," kata Ki Arman tanpa basa-basi. "Kalau tidak segera bertindak, nyawamu hanya tinggal menghitung hari." Rio menelan ludah, tangannya mengepal di atas lutut. "Apa yang harus saya lakukan, Ki?" tanyanya, hampir putus asa. Ki Arman mengambil mangkuk berisi air kembang dan meletakkannya di hadapan Rio. Ia lalu menaburkan serbuk hitam ke dalam air, membuat air itu bergejolak seperti mendidih. Dalam permukaan air, Rio melihat bayangan. Gerobak mie ayam yang kemarin ia datangi, tampak tua dan dipenuhi bercak merah samar. Bercak darah. Sumber kekuatan pesugihan itu bukan pada orangnya, kata Ki Arman perlahan, melainkan pada benda yang digunakan untuk menarik tumbal. Dalam kasus ini, gerobaknya. Kalau gerobak itu dihancurkan, lanjut Ki Arman, ikatan pesugihan akan putus, tapi ingat, kamu harus melakukannya tanpa ketahuan. Kalau pemiliknya tahu, mereka akan memanggil penjaga, dan kamu tidak akan pernah pulang hidup-hidup. Rio merasa darahnya membeku, tapi ia tahu ini satu-satunya jalan. Malam itu, Rio dan Andi menyusun rencana. Mereka mengendap-endap ke area belakang pasar, tempat si bapak tua biasa menyimpan gerobaknya setelah tutup.
Jam menunjukkan pukul 2 pagi. Pasar sudah sepi, hanya terdengar suara jangkrik dan angin yang berdesir di antara tenda-tenda kosong. Dengan jantung berdegup keras, Rio dan Andi menemukan gerobak itu ditutupi terpal lusuh. Ada bau aneh, campuran anyir darah dan daging busuk menusuk hidung mereka. Rio menyiramkan bensin yang sudah dibawa ke seluruh permukaan gerobak. Tangannya gemetar saat ia menyalakan korek api. Namun, sebelum api menyala, suara berat menggema di belakang mereka. "Berani-beraninya kalian?" Mereka berbalik. Pak Suroso berdiri di sana, tapi wajahnya sudah berubah. Matanya merah membara, kulit wajahnya mengelupas seperti luka bakar. Dari tubuhnya, asap hitam mengebul, seolah ada sesuatu di dalam dirinya yang bukan manusia. Tanpa berpikir, Rio melempar korek ke gerobak. Wuss! Api langsung membesar, menyambar kayu gerobak yang kering. Dari kobaran api terdengar jeritan-jeritan pilu. Bukan hanya suara kayu terbakar, tapi suara manusia, seolah-olah ada banyak jiwa yang terperangkap di dalam gerobak itu. Pak Suroso menjerit, tubuhnya mulai terbakar. Sosok hitam yang selama ini membayangi Rio keluar dari tubuh Pak Suroso, berusaha kabur, tapi ditelan api merah menyala. Rio dan Andi berlari menjauh, tak berani menoleh ke belakang. Keesokan paginya, berita tentang kebakaran pasar tersebar luas. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan, hanya satu gerobak mie ayam yang hangus terbakar. Orang-orang bilang, si pemilik warung tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Rio kembali ke kehidupannya. Perlahan, gangguan-gangguan aneh itu menghilang. Tidak ada lagi bayangan hitam, tidak ada lagi suara bisikan. Channel YouTube-nya meledak, videonya tentang pengalaman makan di warung mie ayam itu viral, ditonton jutaan orang. Tapi Rio tidak pernah kembali ke pasar itu. Ia tahu ada batas yang tidak seharusnya dilanggar. Beberapa bulan kemudian, di sebuah sudut kota Jakarta yang lain, sebuah warung mie ayam baru berdiri. Gerobaknya bersih, pelayannya muda dan ramah. Orang-orang mulai berbondong-bondong datang, mengagumi kelezatan mie ayamnya yang luar biasa enak, seperti ada sihirnya. Dan malam itu, seorang pelanggan baru, seorang gadis muda, memakan suapan pertama dari mie ayam itu. Dari sudut gerobak, sesuatu tampak berkilat. Sebuah bayangan hitam, perlahan bangkit, dan menatap puas. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai akhir. Masih ada banyak cerita seram dari desa-desa Indonesia. Jika kalian mempunyai pengalaman gaib, jangan sungkan untuk komen di komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen kalau kamu berani.